Kalau kita mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, itu akan mengubah daya nalar kita menjadi lebih sensitif gitu. Masa paling seru itu di SMA gitu ya. SMA ya. Kalau saya pas kuliah. Organisasi itu juga salah satu untuk kita belajar sebenarnya. Kita hadir juga prodi-prodi yang relevan di dunia kerja saat ini. Jadi untuk beasiswa ini kita banyak sekali penawaran untuk teman-teman yang pengen mendaftar di ITBATLA tapi terkendala biaya. Jangan khawatir, biaya terjangkau, masih ada beasiswa. Kampus mana lagi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ahmad Dahlan TV, sahabat podcast. Kali ini kami di sini akan membahas tentang dengan seputar penerimaan mahasiswa baru. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya di sini perkenalan dulu ya mungkin ya. Jadi saya Yahya Siddiq dari Lembaga Komunikasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru. Tentunya di sini kita membahas terkait dengan seputar kampus, kemudian ada beberapa juga kisah-kisah juga dari mahasiswa. Mungkin di sini ada beberapa hal seputar yang menarik nih. Nah, tentunya juga seputar dengan penerimaan mahasiswa baru. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya di sini juga bersama dengan Kepala Lembaga Komunikasi Penerimaan Mahasiswa Baru dari Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Ada Pak Fahmi. Ya, Pak Fahmi, selamat datang Pak Fahmi di Ahmad Dahlan TV. Terima kasih Mas Yahya. Halo sahabat podcast semuanya. Ya, di sini Pak Fahmi ini kan sudah lama ndak podcast juga ya. Sudah lama ndak podcast juga. Akhirnya kita berjumpa lagi juga pada kali ini. Kita menyapa sahabat podcast tentunya penggemar setia atau penonton setia dari Ahmad Dahlan TV. Nah, di sini sebelum itu dari seputar penerimaan mahasiswa baru nih Pak Fahmi. Kita sifatnya sharing ya di sini ya. Sifatnya sharing ya dari penerimaan mahasiswa baru. Di sini kalau kita melihat ya, ini mungkin langsung saja ya ini. Atau mungkin perkenalan dulu lah, boleh perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu dari Pak Fahmi, mungkin sedikit perkenalan. Oke, semuanya selamat apa ini ya? Siang ya kalau di sini ya sekarang ya. Waktu kita take. Nama saya Muhammad Fahmi Yusuf, Eskom-Menkom. Saya salah satu dosen juga sebenarnya di sini di bisnis digital ya, Homebase Bisnis Digital, dan saya juga menjadi kepala lembaga dari komunikasi dan penerimaan mahasiswa baru. Oke, Pak Fahmi, ini kan bahas terkait dengan perguruan tinggi ya. Jadi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru juga. Ini mungkin saya membaca dengan fenomena-fenomena yang ada sekarang ini dari mahasiswa itu kan calon mahasiswa maksudnya. Calon mahasiswa itu kan beragam ya. Ada yang setelah lulus itu pengen kerja, setelah lulus itu ada yang pengen fokus kuliah aja, kemudian ada yang pengen kerja sambil kuliah gitu kan ya. Jadi kalau melihat tren-trennya sekarang atau mungkin dari zaman dulu memang tapi kalau anak sekarang itu kan rata-rata juga banyak yang bekerja gitu kan Pak Fahmi, karena setelah sekolah gitu kan setelah sekolah panjang gitu kan nah itu akhirnya bekerja, dan mungkin ada sebagian juga yang pengen nikah juga gitu Pak Fahmi. Ada yang pengen nikah juga kan. Selama saya terjun di lapangan itu kan sering juga terjun di lapangan nih sama Pak Fahmi juga kan ya, selama terjun di lapangan. Nah, pertanyaannya sih, kenapa kok kita itu harus kuliah gitu? Pertanyaannya. Nah ini pertanyaan bagus sebenarnya ya, pertanyaan yang sangat-sangat apa ya, orang itu kadang nggak kepikiran gitu ya, nggak berpikiran kenapa sih kok harus kuliah? Padahal kita itu sudah, ya itu tadi lama sekolah ya, sekolah berapa? 12 tahun ya, 12 tahun belum TK, belum PAUD ya. Kalau sekarang ada PAUD juga ya, artinya lo lama. Tapi kenapa kok habis sekolah kok bisa nggak sih langsung kerja? Ya mungkin bisa, tapi dengan lapangan kerja yang terbatas. Satu, ya. Jadi lapangan kerja terbatas kenapa? Karena ada persyaratan sekarang. Ya, kebanyakan persyaratan harus S1. Nah, ya. Betul. Harus S1. Apalagi di tingkat ini ya, kalau saya lihat itu mesti di tingkat manajerial lah. Ya, tingkat manajerial itu biasanya persyaratannya harus S1. Nah, yang kedua itu adalah merubah mindset sebenarnya. Ya, jadi ada mindset
bagaimana kalau kita itu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Betul. Nah, itu akan mengubah apa ya, daya nalar kita, daya tangkap kita itu menjadi lebih lebih sensitif gitu ya. Nah, yang ketiga menurut saya karena saya juga dulu kuliah juga itu ada banyak yang bisa kita temukan pada saat kita kuliah. Entah itu satu teman baru, ya, kemudian kita bisa membuka wawasan baru di sini, ya. Saya berteman misalkan, saya orang TI aslinya ya, saya orang TI, saya berteman dengan teman saya orang mesin. Ya, dulu kalau misalkan saya hanya SMA, nggak mungkin saya dapat teman seperti itu kan gitu ya. Nah, akhirnya saya temenan sama orang mesin nih, sama orang elektro, sama orang industri gitu ya. Saya dulu kuliahnya di TI. Jadi tahu lebih dari itu. Betul. Nah, itu kita bisa ajak diskusi. Jadi kalau kuliah itu jangan hanya ya datang kuliah pulang, ya IPK keluar gitu, enggak. Jadi kita itu diskusi sebenarnya. Ya kita kuliah, kita ketemu orang, ketemu teman, ketemu dosen, kita diskusi. Ya, kalau menurut saya di TI seperti ini, di teknik apa namanya arsitek gimana ya, di teknik sipil gimana ya. Nah, jadi kita bisa berkolaborasi sebenarnya lebih banyak dari disiplin ilmu yang berbeda. Nah, itu yang paling penting ya, sama relasi. Ya, relasi itu yang nggak bisa kita dapatkan. Relasi itu kita bisa dapatkan dari entah bapak ibu dosen. Nah, kemudian kita nanti ada misalkan ya di sini ada KKN ya. Nah, KKN kita bisa interaksi sama orang luar, bisa sama Pak Kades, sama itu. Oh, akhirnya kita kenal di KKN. Apalagi di sini ada KKN internasional ya. Iya, benar. Jadi buat sobat podcast juga di sini juga ada KKN internasional. Jadi kita bisa beberapa negara tujuan ya yang sudah bekerja sama dengan kita. Salah satunya kemarin ada di Malaysia. Betul ya. Nah, jadi itu menurut saya Mas Yaya. Tapi selain itu juga memang yang terpenting sih Pak, itu yang terpenting ketika kita sudah masuk di perguruan tinggi, sudah masuk di jenjang yang lebih tinggi lah ibaratnya kan. Tadi Pak Fahmi juga mengatakan kalau channel ya, dapat channel atau relasi ya, itu memang yang dimanfaatkan anak-anak zaman sekarang gitu Pak. Itu yang dibutuhkan maksudnya. Itu yang dibutuhkan karena itu kuliah juga penting, makanya dari itu ya. Walaupun tak kalian nanti lulus bekerja, pengen kerja, cari uang, tapi kan dengan pendidikan tinggi itu juga kalian bisa nanti dapat relasi yang lebih banyak, kemudian dapat pengalamannya lebih banyak. Dan selain itu juga kalau sekarang ini kan juga apa ya, ibaratnya kalau dari tahun ke tahun itu kan pasti perubahan zaman itu kan pasti berbeda gitu kan. Akhirnya dengan tantangan yang ada setiap waktu itu kan pasti harus punya bekal juga kan, bekal lebih dari itu kan. Ya salah satunya lewat perguruan tinggi. Oke. Dari seputar kuliah itu tadi ya. Kemudian untuk kalau kuliah ya itu kira-kira seru enggak sih Pak? Seru enggak sih? Pasti seru ya. Pasti seru ya. Kalau dulu ada apa namanya yang bilang masa paling seru itu di SMA gitu ya. SMA ya. Kalau saya pas kuliah. tapi yang paling seru kalau menurut Pak Fahmi momennya yang paling seru itu pas apa sih Pak? Kalau kira-kira paling seru gitu. Paling seru mungkin yang di nanti lah ketika jadi mahasiswa gitu. Katanya kan cintaku kecantol di KKN. Nah itu kan fenomena sekarang itu kan ya. Kalau kalian nggak kuliah pasti nggak bisa KKN kalian, ya kan benar. Kalau kuliah pasti nggak bisa KKN. Benar. Jadi memang banyak sih sebenarnya pada saat kita. Jadi gini, kalau misalkan kita kuliah itu kan mesti banyak aktivitas yang membutuhkan kita itu bersama, bareng. Ya contohnya ada mas tama ya. Iya. Ada mas tama. Jadi masa pengenalan ya, ta'aruf mahasiswa. Nah itu kita bisa ketemu sama dari manajemen ya. Kalau di sini ya akuntansi semua prodi itu tumpek blek satu ya. Kita ketemu bareng gitu ya. Nah jadi kita bisa tuh nambah teman di situ ya pada saat itu. Oh ternyata orang manajemen cantik-cantik ya. Akuntansi cantik-cantik gitu ya. Nah nggak munafik ya Mas ya. Nah, jadi memang ada banyak relasi meskipun satu kampus itu ya banyak juga orangnya kan gitu ya. Atau Pak Fahmi dulu jangan-jangan juga cinloknya dari KKN pernah cinlok dari KKN ini. Sebenarnya enggak juga ya. Enggak juga. Jadi memang fenomena kalau yang kelihatan sekarang itu kayak gitu sih Pak. Maksudnya dari dulu ya. Kalau ketika KKN itu kan pasti bersama-sama dan itu di luar prodi dan mereka baru mengenal ketika di
Betul. waktu kuliah kerja Iya. nyata. Apalagi kalau KKN itu kan ya apa ya, selama kuliah hanya sekali gitu Dan kan. lama. Iya, lama 1 bulan juga, ya? 1 bulan Nah. lebih kan kadang gitu Iya. ya. Iya, itu ya momennya penting itu buat temen-temen yang lagi apa ya, maksudnya kalau mikir-mikir masa aku ya kuliah, monoton hanya iya. kuliah selama ini udah sekolah lama-lama gitu kan ya. Padahal Ada kalau lagi itu, iya. ada lagi itu ini Mas, UKM. Ya, jujur saya dulu pada saat saya kuliah itu sudah berapa kali ya? Saya dulu itu ikut HIMA. Ya, tahun pertama itu ikut HIMA. Kemudian tahun kedua saya ikut BEM. Tahun ketiga saya jadi kepala, namanya dulu itu LSO, Lembaga Semi Otonom. Kalau di sini UKM. Iya, iya. Lembaga Semi Otonom itu 2 kali, Mas. Jadi saya 4 tahun kuliah, full saya coba. Oke. Full saya itu ikut di Iya, organisasi. Nah, organisasi itu juga salah satu untuk kita belajar sebenarnya. Ya, organisasi itu mungkin ada lah di SMA, SMK kita pakai namanya OSIS ya. Iya. Ada OSIS, ada itu. Tapi kalau misalkan kita di UKM, kita di LSO Iya. itu tantangannya lebih tinggi. Iya, benar. Satu ya, karena dulu Iya. ada apa-apa bapak wali kelas ya, masih ada ya wali kelas, terus ada lagi pembina gitu ya. Nah, kalau misalkan kita di LSO di UKM, ya udah mau nggak mau Iya. ada masalah apa kita selesaikan sendiri. Nah, akhirnya kita terbiasa untuk menyelesaikan masalah. Iya. Mencari Jadi jalan keluar, ibaratnya punya tantangan, punya pengalaman Betul. gitu ya di organisasi. Jadi makanya kenapa mahasiswa itu ibaratnya kalau wawasan itu insya Allah dapatnya banyak Pak ya. Betul. Wawasan ketika masuk di perguruan tinggi nanti dapat dari himpunan mahasiswa, dari UKM-UKM yang lainnya juga kan yang digeluti gitu kan. Iya. Nah, kalau Pak Fahmi sendiri kalau dulu pernah ikut UKM apa ini? Kalau dulu Saya dulu LSO itu fotografi. Fotografi. Ya, fotografi dan desain. Oh, desain. Di ITB juga ada, Pak ya? Wah, betul ya? Saya adalah pembina dari UKM fotografi juga. Ya. Di itu juga ada nih. Buat teman-teman yang di luaran yang pengen nanti menyalurkan minat bakatnya Betul. di kampus gitu kan. Jangan khawatir. Di SMA itu kalau kalian sudah ikut ekstrakurikuler dan lain-lainnya gitu ya, itu bisa dilanjutkan di kampus di perguruan tinggi itu ada gitu kan. Di unit kegiatan mahasiswa, salah satunya di ITBAT lah gitu Pak ya. Oke. Kemudian kalau ini Pak, kalau tadi kan mungkin sudah disepil terkait dengan perbedaan ketika kuliah sama ketika di sekolah itu kan pasti berbeda. Salah satunya tadi lewat KKN juga, kemudian itu juga yang mungkin bisa jadi ibaratnya penyemangat untuk teman-teman gitu ya, ikut program gitu kan Pak. Dari KKN itu teman-teman bisa punya pengalaman. Terus kita dicampur dengan teman-teman yang nggak kenal akhirnya kenal. Makanya kenapa banyak yang cinlok di KKN. Nah itu, kenapa banyak cinlok di KKN. Tapi kalau aku melihat di ITB ini Pak, di ITBATLA ya, di ITBATLA ini itu kan ada KKN internasional, itu luar biasa juga ya. Betul. Kita sudah mengirim 8 mahasiswa itu tahun 2023 kalau nggak salah ya. 2023, kemudian di 2024 kemarin juga kita masih ada yang dikirimkan untuk KKN internasional. Oke. Kalau ini masuk di kampus Institut Teknologi dan Bisnis Samadala Lamongan ini Pak. Ini di sini ada brosurnya ini. Jadi aku tadi ngelihat brosurnya ini Pak. Brosurnya juga sebenarnya juga sering promosi juga ya. Promosi kampus juga. Nah, ini mungkin dari Pak Fahmi bisa dikenalkan ini program studi yang ada di ITB Ahmad Dahlan Lamongan ini, Pak. Oke, jadi memang kita ada 8 ya, ada 8 program studi, ada manajemen, bisnis digital, akuntansi, teknologi informasi, kemudian ada teknik sipil, ada arsitektur, ada juga D3 perpajakan ya, dan juga ada S2 manajemen ya. Jadi kita ada 8, ada 2 fakultas di sini, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga ada Fakultas Teknik. Fakultas Teknik. Ya, betul. Oke. Ini prodinya ini ya cukup relevan dengan dunia kerja saat ini Pak ya. Betul. Benar ya. Jadi sangat-sangat relevan dengan apa yang dibutuhkan saat ini. Betul. Apalagi juga yang di teknik-teknik ini juga sama ya. Yang di ekonomi juga kita hadir juga prodi-prodi yang keren-keren juga gitu kan ya. Jadi yang dibutuhkan yang relevan di dunia kerja saat ini. Kalau dari prodi nih Pak, kalau kita melihat ya, ini kalau saya berbicara di lapangan Pak ya, karena saya juga sering di lapangan ini ya. Saya itu pernah menjumpai ketika ada siswa itu tanya ke saya, Pak gimana sih kalau saya itu pengen nih masuk di arsitek gitu kan Pak ya, pengen masuk di arsitek.
tapi saya nggak punya kemampuan menggambar lebih gitu. Maksudnya saya nggak terlalu bisa untuk menggambar. Nah itu kalau kira-kira kalau calon mahasiswa seperti itu kalau pengen masuk di arsitek gimana Pak? Kira-kira tanggapannya Pak? Saya nggak mau banyak itu ya. Karena saya juga dulu gitu, jujur aja ya. Saya dulu teknik informatika ya, tapi saya itu paling nggak suka itu matematika Mas. Ya, jadi memang salah satu yang menjadi kalau saya itu menjadi satu tantangan malahan. Tantangan. Jujur ya, saya tantangan. Saya dulu paling nggak bisa itu matematika. Ya. Nah, saya kira kalau kita masuk di teknik informatika itu hanya urusan sama komputer. Ya, urusan komputer kita mau ngoding-ngoding, ngulik-ngulik komputer gitu ya. Ternyata lebih dari itu. Masuk ya ada PromStat, ada matematika teknik dan sebagainya. Nah, tapi ya akhirnya apa? Karena saya sudah masuk juga, ya, saya sudah masuk akhirnya mau nggak mau, ya suka nggak suka, saya harus suka. Dan alhamdulillahnya di semester berikutnya, semester 2, semester 3 saya sudah bisa mengikuti. Ya, kenapa? Karena memang ada program ya yang namanya itu matrikulasi. Jadi matrikulasi itu sebenarnya bagaimana kita bisa adaptasi dengan apa yang ada di situ. Jadi enggak, tenang aja buat sobat podcast semuanya, kalau mau masuk kemudian di colno gitu ya, bahasa Jawanya dicolno sama dosen, enggak ya, pasti kita nanti diarahkan untuk latihan menggambar atau apa. Nah, itu kan mungkin dari teknik arsitektur ya yang tahu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini pesannya buat teman-teman yang di luaran ya, kalau belum ibaratnya kalau belum menguasai di itu tapi minat di prodi itu kan jangan khawatir gitu kan. Kalau dari awal itu pasti diajari. Pasti diajari. Jadi kalau dari Pak Fahmi menganggapnya itu tantangan. Jadi buat sobat podcast ini jangan khawatir ya. Karena saya sering menjumpai Pak, bener ya. Sering menjumpai kita di lapangan ya. Jadi kalau seperti itu kan biasanya resah. Biasanya resah dari calon siswa itu yang pengen daftar jadi mahasiswa itu, pengen ngambil prodi, nggak menguasai di situ gitu kan. Padahal itu gambar juga santai gitu ya. Santai. Tapi kalau memang itu ya perlu diasah lah. Nanti teman-teman kan bisa sambil jalan gitu. Oke. Kemudian untuk di sini Pak, kalau kampus-kampus di Lamongan ini kan juga ada ya. Tapi kenapa sih Pak harus kuliah di ITB gitu? Kenapa harus kuliah di ITB? Nah, jadi memang ITB ini salah satu yang kalau saya bilang lengkap ya. Jadi namanya juga sudah teknologi dan bisnis ya. Jadi memang ada beberapa prodi unggulan. Intinya prodi yang diunggulkan ada salah satunya adalah bisnis digital ya. Itu yang kolaborasi. Jadi sebenarnya ini juga baru ya. Jadi bisnis digital itu baru sebenarnya. Jadi kolaborasi antara manajemen dan teknologi informasi. Ya, jadi ada dua yang digabungkan dalam satu prodi. Kemudian ada lagi D3 perpajakan. Nah, kenapa? Karena memang ini kan ya sekarang apa sih yang dikit-dikit pajak betul ya? Dikit-dikit pajak, dikit-dikit. Nah, jadi kalau kita sudah masuk ke dunia kerja, di dunia usaha apalagi ya, yang misalkan punya usaha apa, nah itu pasti ada pajaknya. Pasti mikir Mas ya, jadi pasti mikir pajak. Nah, daripada gitu ya kenapa nggak kuliah aja sekalian kan? Apalagi akuntansi, manajemen itu sudah ilmu yang sudah sangat lama ya. Benar. Nah, itu kemudian ada lagi teknologi informasi. Siapa yang nggak kenal orang TI? Ya, dimanapun apapun kerjaannya pasti orang TI yang di depan gitu ya. Ya, ada komputer usaha TI, ada printer usaha TI ya. Bukan gitu. Jadi nanti kuliah kita akan diajarkan sesuatu yang lebih dari itu, bukan hanya benerin komputer ya. Jadi memang ada kuliahnya khusus. Kemudian ada teknik sipil ya. Siapa yang nggak tahu? Sekarang jadi kontraktor ya, jadi apapun itu ya pasti teknik sipil yang mendominasi. Kemudian ada arsitektur. Nah, arsitektur ini mungkin banyak yang belum tahu juga. Apa sih kok ada sipil, ada arsitektur gitu ya. Ini memang arsitektur itu sesuatu yang orang yang menggambar ya, membuat sketsa bagaimana bangunan itu, kemudian dari sisi kalau sekarang kan orang sukanya yang modelnya minimalis modern, artistik. Nah, artistik itu nanti kita masuknya ke arsitektur. Tapi nanti untuk kekuatan bangunan, kemudian cara bangunnya gimana, pondasinya gimana. Itu nanti ke sipil. Jadi semuanya ini saling berkolaborasi sebenarnya. Jadi semuanya itu ada masing-masing plotnya gitu loh. Dan
ya alhamdulillahnya di ITB ini semuanya kok pas ada gitu loh ya. Jadi buat ya sobat podcast semuanya, jadi di ITB itu memang satu untuk semua gitu ya. Iya, benar. Kamu keluar dari sini bisa ngobrol sama siapapun ya, kamu pasti bisa ngikutin lah apa yang diobrolkan, biasanya sih gitu. Oke. Kalau yang apa namanya kalau dari ITB sendiri Pak gitu kan, kalau ibaratnya perbedaan dengan kampus-kampus yang lain gitu ya. Kalau aku melihat di sini nih Pak ya, kalau aku melihat di sini dari brosurnya ini ya, dari brosurnya itu biayanya terjangkau Pak. Bener nggak sih Pak ini? Betul. Ini juga apa ya? Bener, ya? Yang banyak yang tanya juga ya Mas ya, kalau kita di itu. Ini memang bener segini nggak? Ada hidden cost-nya nggak gitu ya? Ya jadi memang semuanya kita taruh di brosur ya. Jadi memang dari uang pendaftaran dan sebagainya itu kita taruh di brosur. Jadi nggak ada hidden cost ya, nggak ada di tengah-tengah tiba-tiba ini ya, nggak ada. Jadi semuanya kita fair, kita taruh di brosur ini. Jadi kalian misalkan kalau mau tahu brosurnya silakan langsung hubungi tim PMB dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Jadi memang harganya, kalau bilang harga ya, orang bilang harga itu kan relatif Mas sebenarnya. Iya. Tapi kalau ini kok relatif murah gitu ya. Relatif Tapi murah terjangkau gitu. ini Pak. Iya, Terjangkau relatif gitu, murah Pak. gitu kan. Nah, saya juga Terjangkau. bingung sebenarnya ini apa ya, mau sodako atau gimana gitu. tapi gitu di ya. sini ini sih Pak, apa namanya, dengan biaya yang segini, kalau aku nih ya, kalau aku nih buat teman-teman semuanya, mungkin kalau dari anak-anak yang lulusan SMK, lulusan SMA yang saat ini ibaratnya pengen kerja gitu ya, aku pengen kerja wis dapat uang kayak gitu kan. Padahal kalau kalian melanjutkan kuliah juga nggak ada ruginya gitu kan Pak ya, nggak ada ruginya. Nah, dengan kalian bisa kerja, dengan kalian dapat penghasilan, nah kalian bisa cari di kampus yang memang bisa kalian untuk kuliah sambil kerja gitu kan. Nah, kita di sini salah satunya dari Idbatlah. Ini di sini kita punya biayanya terjangkau gitu loh. Jadi buat teman-teman yang kerja ini, kalau pengen kuliah sambil kerja bisa banget di Idbatlah gitu kan ya Pak ya, bener ya. Jadi biayanya kita sangat terjangkau sekali karena di sini UKT-nya itu pastinya nanti teman-teman bisa ngangsur. Jadi nggak langsung per semester gitu Pak ya, tapi nanti teman-teman bisa ngangsur dengan bertahap gitu. Nah, kalau di ITB sendiri, di Idbatlah sendiri ini kan kita juga punya banyak program juga Pak ya, punya banyak program, salah satunya ada tadi ya KKN internasional. Kemudian kalau dari apa namanya, dari prestasi ya, dari prestasi juga kita nggak kalah keren juga Pak ya. Bener ya. Apalagi yang apa namanya, yang prestasi-prestasi yang teman-teman bisa lihat di Instagram itu juga kita punya banyak sekali mahasiswa yang sudah meraih prestasi. Dan di Idbatlah sendiri kita juga mewadahi untuk teman-teman yang pengen berprestasi gitu ya, tingkat lokal, nasional, internasional. Kalau mau apa ya, ibaratnya kalau mau diminat bakatnya itu bisa tersalurkan gitu kan, dari Idbatlah ini juga bisa memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi pendanaan dan lain-lainnya gitu ya. Tentunya juga nanti untuk teman-teman yang dari SMA SMK yang punya prestasi pengen dilanjutkan di sini, nah itu bisa dikembangkan di kampus gitu kan, di perguruan tinggi. Jadi jangan khawatir lah buat teman-teman yang prestasi juga nanti kalau mikir kuliah itu mahal gitu kan ya. Kalau mikir kuliah itu mahal, padahal sekarang ini banyak sekali beasiswa Pak ya. Banyak sekali beasiswa. Sekarang ini banyak sekali beasiswa yang ditawarkan, entah itu dari pemerintah, pemerintah setempat ataupun dari Indonesia sendiri juga ya. Pemerintah pusat juga banyak sekali yang sudah memfasilitasi dari beasiswa itu sendiri. Nah, kalau dari Idbatlah nih Pak nih ya, dari Idbatlah ini ya, kalau saya lihat di brosur ini banyak sekali Pak Fahmi, beasiswa gitu ya. Nah, mungkin dari Pak Fahmi bisa diperkenalkan untuk beasiswanya, mungkin di spill sedikit gitu ya. Kita sharing-sharing di sini terkait dengan beasiswa ya. Jadi memang beasiswa di Idbatlah sendiri itu banyak banget ya, banyak banget. Dan apa namanya, semuanya ini bisa kalian dapatkan kalau kalian memang ada keinginan untuk apa namanya, mendaftar di sini ya. Kalian bisa nanti tanyakan mana beasiswa yang sedang buka gitu ya, karena memang tidak semuanya terbuka pada saat itu. Jadi memang kita harus selektif ya. Memang kita harus selektif juga. Jadi ada beberapa beasiswa. Yang pertama adalah Lazismu ya, beasiswa Lazis Muhammadiyah, kemudian ada beasiswa Pemda, kemudian ada beasiswa UKT ya, ada Hafiz Quran ya. Jadi yang Hafiz Quran, yang hafal Al-Quran silakan. Kalian nanti bisa dijadikan potongan ya, potongan persen ya, betul ya.
Kemudian ada beasiswa prestasi, ada KIP kuliah, kemudian ada beasiswa alumni dan juga yang terakhir ada beasiswa mahasiswa asing. Mungkin dari yang rumahnya Jepang, rumahnya Jepang, ada yang rumahnya dari luar negeri. Silakan. Kalau kalian mau kuliah di sini ada beasiswa mahasiswa asing. Gitu ya. Oke. Tapi kalau aku di sini Pak ya, ini kan ngelihat juga ada beasiswa yang lainnya juga nih ya. Ada beasiswa prestasi nih buat teman-teman yang masih di SMA, SMK yang lulusan tahun ini atau mungkin tahun ke belakang ya. Jadi kalau punya prestasi di tingkat lokal, nasional, internasional atau mungkin dari nilai rapot selama 5 semester atau 6 semester itu nilainya terbaik ya di 5 besar. Nah, itu mungkin nanti bisa dipakai daftar di kampus Idbatlah gitu kan Pak ya. Jadi nanti bisa teman-teman nanti dapat dari UKT dengan biayanya yang terjangkau gini loh. Masih ada prestasi yang mengcover gitu. Beasiswa yang mengcover gitu Pak ya. Jadi banyak sekali nih untuk yang dari beasiswa prestasi juga banyak sekali yang mendaftar karena dari di Lamongan sendiri ini ternyata banyak sekali prestasi yang diraih. Mahasiswa dari siswa dari SMA, SMK itu dari MA juga banyak sekali yang berprestasi. Nah, kemudian selanjutnya juga ada beasiswa KIP kuliah ini Pak ya. Ini yang jadi tren yang jadi sekarang trennya karena dari calon mahasiswa yang sekarang ini masih di SMA, SMK yang lulusan tahun 2025, tahun 2024, kemudian tahun 2023 itu bisa berkesempatan mendaftar di kampus Idbatlah. Jadi kalau di KIP kuliah nanti teman-teman dapat biaya hidup untuk teman-teman bisa dipakai selama nanti kuliah, jadi bisa menjadi penunjang untuk perlengkapan kuliah, kemudian bisa nanti dipakai konsumsi mungkin dari teman-teman ya. Jadi kalau yang pengen ngekos di Lamongan yang dari luar Lamongan, Gresik ya, nah itu bisa nanti di cover dari uang biaya hidup itu sendiri. Nah, selain itu juga kalau dari dari KIP itu juga bakalan dapat uang biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan itu mengcover biaya pendidikan selama kuliah, gitu Pak ya. Jadi untuk yang KIP ini ini ya, ibaratnya kuliah dapat biaya hidup ya. Benar. Jadi kalau untuk KIP kuliah ini cukup mendominasi ya, anak-anak sekarang ini banyak yang bisa memanfaatkan. Jadi kalau alasan kalian, kalau yang setelah lulus sekolah, alasannya nggak pengen kuliah karena terkendala biaya, nah itu kalian harus pinter-pinter cari beasiswa ini. Harus pinter-pinter cari beasiswa karena sekarang ini beasiswa itu banyak banget loh Pak ya. Jadi banyak banget untuk teman-teman yang lulusan tahun ini 2024 atau 2023 bisa mendaftar di kampus Idbatlah di jalur KIP. Kemudian untuk beasiswa yang lainnya ini juga ada beasiswa untuk khusus alumni dari kampus Idbatlah sendiri Pak. Jadi khusus alumni Idbatlah. Nah, kebetulan di sini kan kita juga punya program S2 nih Pak ya. Punya program S2 itu nanti teman-teman bisa mendaftar di kampus Idbatlah. Itu kita ada potongan 50% UKT bagi lulusan tahun 2024 dan 2025 sekarang ini ada 20 kuota. Jadi masih ada 20 kuota untuk bisa mendaftar di jalur S2 atau yang pengen S2 dari alumni Idbatlah bisa dilanjutkan di sini. Nah, selain itu juga kita juga punya beasiswa itu dari yang bekerja di AUM Pak, di Amal Usaha Muhammadiyah. Jadi yang bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah itu nanti akan dapat potongan UKT di kampus Idbatlah ini. Jadi yang pengen masuk di S2 bisa nanti dapat potongan UKT-nya. Nah, selain itu juga ada untuk warga Muhammadiyah. Nah, syaratnya ini harus punya KTM Pak. Harus punya kartu tanda Muhammadiyah, tanda anggota Muhammadiyah. Jadi nanti bisa dibuat daftar di kampus Idbatlah gitu. Kemudian untuk yang mahasiswa asing ini Pak, ini yang nggak kalah keren juga. Ternyata kita juga ada mahasiswa dari Thailand Pak ya. Kita ada mahasiswa dari Thailand. Kita juga menyediakan ada tuition fee dan juga ada dormitory. Jadi kalau untuk yang dari mahasiswa asing katanya Pak Fahmi dari Jepang Pak ya. Dari Jepang ya. Dari Jepang atau mungkin dari mana lagi yang lainnya, dari Korea, dari Korea ya, dari opa yang mau dari Korea, dari Korea kalau pengen mendaftar di kampus Idbatlah, kita juga menyediakan dormitory atau ibaratnya tempat tinggal ya? Iya tempat tinggal. Jadi di sini nanti bisa
ditempati, jadi nggak usah khawatir, nanti ada tempat tinggal dan juga ada biaya pendidikannya sudah di cover sampai lulus Pak. Jadi sudah tidak bayar untuk mahasiswa asing nih, kalah keren ini. Jadi kalau aku melihat di sini beasiswanya banyak banget Pak ya. Masih ada beasiswa yang lain ini yang UKT yang mungkin nggak bisa ini apa namanya kalau dikupas banyak ya, terus pilih satu-satu banyak banget. Tapi yang pasti tadi sudah disampaikan Pak Fahmi ya. Jadi untuk beasiswa ini kita banyak sekali penawaran untuk teman-teman yang pengen mendaftar di ITB Batla tapi terkendala biaya. Jangan khawatir, biaya terjangkau, masih ada beasiswa. Kampus mana lagi Pak ya? Kampus mana lagi ya?